Banyak orang mengenal Gunung Sumbing karena keindahan alamnya. Tapi tak banyak yang tahu di balik kabut tebal dan pepohonan lebat. Konon ada sosok wanita tua berselendang putih yang hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Dia bukan manusia biasa. Dia disebut Nyi Sumbing, sang penunggu gunung. Zaman dahulu kala, jauh sebelum kerajaan besar berdiri di tanah Jawa, bumi masih dihuni oleh para empu sakti, pertapa suci, dan makhluk-makhluk halus penjaga hutan serta gunung. Di suatu pagi yang sunyi, di sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung berhutan lebat, seorang bayi perempuan lahir dari rahim seorang wanita yang telah lama mandul. Namun, bayi itu tidak menangis. Saat ia menghirup napas pertama, justru langit berubah gelap meski matahari sedang tinggi. Angin kencang tiba-tiba berembus menerpa pepohonan, membuat dedaunan berguguran seperti badai kecil turun dari langit. Para tetua desa yang menyaksikannya tak bisa berkata-kata. Beberapa dari mereka bahkan sujud dalam ketakutan, mengira bayi itu bukan kelahiran biasa, melainkan pertanda dari dunia lain. Anak perempuan itu diberi nama Sumbing, bukan tanpa alasan. Di tengah dahinya ada sebuah tanda aneh berbentuk garis retakan, mirip belahan batu yang menganga. Ibunya mengembuskan napas terakhir tak lama setelah melahirkannya, sementara ayahnya, seorang pandai besi tua yang tinggal di ujung desa, merawatnya dengan perasaan campur aduk antara cinta dan kegelisahan. Dari kecil, Sumbing menunjukkan hal-hal tak masuk akal. Ia bisa menenangkan ayam yang sedang mengamuk hanya dengan tatapan, bisa menirukan suara anjing, bahkan memanggil hujan saat desa dilanda kemarau. Tak butuh waktu lama sampai para tetangga mulai menjauh, berbisik di balik pintu bahwa Sumbing adalah titisan penunggu gunung, bukan manusia sepenuhnya. Meski dijauhi, ayahnya tetap merawat Sumbing dengan kasih sayang. Tapi malam-malamnya dipenuhi mimpi aneh. Bayangan wanita berambut putih yang berdiri di atas puncak gunung, menatapnya dengan mata kosong, memanggil nama anaknya dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Ayahnya tahu, darah Sumbing bukan hanya darah manusia. Ia pernah mencoba menahannya di rumah, tapi Sumbing sering menghilang malam-malam, lalu kembali dengan pakaian basah dan bunga melati di genggamannya. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum. "Aku bermain dengan ibu angin." Kata-kata itu membuat darah sang ayah beku. Namun ia tak pernah berani bertanya lebih jauh. Pada usia 13, Sumbing berkata ia ingin naik ke puncak gunung sendirian. Ayahnya melarang, memohon, bahkan menangis. Tapi malam itu juga, tanpa suara, gadis itu menghilang dari rumah. 3 hari 3 malam ia tak kembali. Penduduk mulai menganggap ia telah diambil oleh makhluk halus. Namun saat fajar hari keempat, ia turun dari gunung dengan tubuh utuh, tanpa luka sedikit pun, tapi ada perubahan yang jelas, sorot matanya. Tidak lagi seperti anak-anak, tapi seperti seseorang yang telah melihat banyak hal yang tak layak dilihat manusia. Ia tidak bicara banyak, hanya berdiam diri, menatap langit, dan tersenyum pada suara-suara yang tak terdengar oleh orang lain. Sejak hari itu, Sumbing tidak lagi seperti gadis biasa. Ia mulai mengembara dari satu hutan ke hutan lain, dari gunung ke gunung, belajar dari pertapa dan empu sakti yang hidup menyatu dengan alam. Ia mempelajari ilmu sejati, memahami getaran bumi, berbicara dengan kabut, dan menghilang tanpa jejak. Wajahnya tetap muda, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu. Masyarakat yang dulu takut kini mulai berbisik takjub. Tapi rasa kagum berubah menjadi gentar ketika mereka sadar bahwa Sumbing tak lagi berpijak di dunia yang sama dengan mereka. Ia lebih seperti bayangan yang datang dan pergi, mengikuti irama alam, dan misteri gunung yang dalam. Usia Nyi Sumbing terus bertambah, tapi wajahnya seolah tak disentuh waktu. Kulitnya tetap bersih, matanya jernih namun menusuk, parasnya menarik, tapi tak ada lelaki yang berani mendekat. Beberapa pemuda yang mencoba mendekatinya mengaku mengalami mimpi buruk selama berminggu-minggu. Mimpi terjebak di hutan gelap, dikejar bayangan, atau berhadapan dengan sosok wanita bermata kosong. Sejak saat itu, mereka hanya bisa memandang dari jauh, menghindari tatapan matanya yang seperti mampu membelah pikiran. Nyi Sumbing sendiri tampak tidak tertarik pada cinta atau pernikahan. Ia lebih memilih mendaki, bermeditasi, atau duduk di tepi tebing berjam-jam,
seolah sedang bercakap dengan sesuatu yang tak kasat mata. Meski jarang terlihat, nama Nyi Sumbing mulai menyebar. Di desa-desa seputar gunung, orang-orang mulai menganggapnya bukan manusia biasa. Ia muncul di saat-saat genting, ketika banjir mengancam, ketika longsor terjadi, atau ketika seorang anak hilang di hutan. Ia akan muncul dengan langkah tenang, membawa bunga melati, dan menenangkan kegaduhan. Kadang hanya lewat sebentar, kadang menghilang sebelum sempat dilihat jelas. Mereka yang sempat menatap matanya berkata ada kedamaian dalam sosoknya, namun juga peringatan, jangan main-main dengan alam. Namun tidak semua menyukai keberadaannya. Para dukun tua dan tokoh-tokoh desa yang dulu disegani mulai merasa tersisih. Mereka iri, bahkan takut, karena kehilangan pengaruh. Mereka mulai menebar cerita buruk, menuduh Nyi Sumbing telah membuat perjanjian dengan makhluk halus untuk mendapatkan kekuatannya. Di balik rapat-rapat rahasia dan dupa yang dibakar dalam gelap, mereka menyusun rencana, bagaimana caranya menyingkirkan sosok yang mereka anggap sebagai ancaman itu, sebelum kekuatannya semakin tak terkendali. Satu malam yang sangat sunyi, saat bulan benar-benar tak tampak dan angin tak berembus sama sekali, mereka melancarkan rencana. Di lereng gunung, mereka membentuk lingkaran ritual, membacakan mantra dari kitab tua, dan memanggil makhluk dari lembah yang sudah lama disegel. Mereka mengira bisa memerangkap Nyi Sumbing, mengunci kekuatannya dalam pusaran mantra gelap. Waktu terasa berhenti. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanah berguncang. Angin yang awalnya diam tiba-tiba melolong seperti serigala lapar. Kabut turun dari puncak, menelan segala sesuatu yang ada di depannya. Lalu terdengar suara tangisan. Tangisan perempuan, panjang dan memilukan, namun bukan tangisan biasa. Suaranya bergema, seolah datang dari banyak arah sekaligus. Siapapun yang mendengarnya mendadak lemas. Tubuh mereka menggigil, darah merembes dari hidung, bahkan ada yang langsung jatuh pingsan. Mereka yang masih sadar menyadari satu hal, mereka telah membangunkan sesuatu yang tak boleh dibangunkan. Malam itu, para dukun dan pemimpin desa yang melakukan ritual tak pernah benar-benar pulih. Ada yang kehilangan suara, ada yang kehilangan akal. Dan yang pasti, Nyi Sumbing tidak pernah terlihat lagi setelah malam itu. Namun, meski wujudnya tak lagi terlihat oleh mata manusia, Nyi Sumbing belum benar-benar pergi. Justru sejak malam kelam itu, kehadirannya terasa lebih nyata, lebih dekat dan lebih sulit ditebak. Banyak pendaki yang tersesat di tengah kabut tiba-tiba mencium bau melati menyengat, lalu mendengar bisikan lembut yang membimbing langkah mereka ke jalan pulang. Ada juga yang mengaku melihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri di antara pepohonan. Dia menatap mereka, lalu menghilang begitu didekati. Warga desa percaya, ia kini menjadi bagian dari gunung. Ia bukan lagi manusia, tapi roh penjaga yang menyatu dengan alam. Sejak saat itu, nama Gunung Sumbing menjadi sakral. Tidak sembarang orang bisa naik tanpa izin. Setiap pendaki diwajibkan membawa bunga melati dan menyelipkan doa di kaki gunung. Ada satu larangan yang tak boleh dilanggar. Jangan mengucapkan kata-kata kasar, jangan menghina gunung, dan jangan meremehkan penunggu wanita. Sebab beberapa orang yang sombong, yang dengan enteng menertawakan cerita rakyat, pulang dalam keadaan berbeda. Ada yang tiba-tiba menjadi bisu. Ada yang tertawa-tawa sendiri. Bahkan ada yang hilang berhari-hari, lalu kembali dalam kondisi menggigil sambil memeluk bunga melati basah. Para tetua percaya, setelah menghilang, Nyi Sumbing tak lagi tinggal di dunia manusia, melainkan menempati dimensi kabut antara dunia atas dan bawah. Ia menjaga jalur rahasia gunung, tempat di mana para makhluk tak kasat mata melintas. Kadang-kadang, saat malam sangat sunyi dan embun belum jatuh, warga desa bisa mendengar suara langkah pelan di luar rumah mereka. Langkahnya tenang, ringan, dan disusul oleh harum melati yang mengambang. Anak-anak kecil dilarang keluar rumah pada malam-malam seperti itu. Sebab konon, jika kau melihat matanya di malam gelap, jiwamu bisa ikut dibawa ke puncak dan tak pernah kembali. Gunung Sumbing sendiri perlahan berubah sejak kejadian itu. Kabut lebih sering turun, bahkan di musim panas. Angin berembus aneh, seperti membisikkan sesuatu.
Ada area tertentu yang mendadak ditumbuhi bunga melati liar, padahal dulu hanya semak belukar. Pendaki dan pemburu yang tak menghormati gunung sering mengalami kejadian aneh. Kompas tak berfungsi, suara-suara aneh mengikuti dari balik hutan, dan mimpi buruk yang membuat mereka tak ingin kembali. Mereka bilang, gunung itu punya mata. Dan di balik mata itu, ada sosok wanita yang tak pernah tidur. Legenda Nyi Sumbing akhirnya bukan lagi sekadar cerita pengantar tidur. Ia menjadi bagian dari hidup masyarakat lereng gunung. Namanya dibisikkan dalam doa, dipahat di kayu penanda, bahkan disebut saat menenun, bertani, atau membuka jalan hutan. Ia bukan dewi, bukan hantu, bukan manusia. Ia adalah pengingat. Pengingat bahwa alam punya jiwa, bahwa kesombongan bisa memanggil bencana, dan bahwa di balik kabut tebal dan sunyi yang menakutkan, ada kekuatan yang mengamati, menilai, dan menjaga keseimbangan dunia manusia. Meski tubuhnya tak pernah ditemukan, tak ada upacara kematian yang digelar untuk Nyi Sumbing. Sebab bagi warga, ia belum mati. Ia hanya berpindah wujud. Di lereng gunung, ada sebuah batu besar di tepi hutan yang selalu diberi bunga melati setiap malam Jumat. Tidak ada yang berani menyentuhnya, apalagi duduk di atasnya. Konon, batu itu adalah tempat terakhir ia duduk sebelum lenyap. Kadang, warga melihat kelopak melati tiba-tiba berguguran dari langit, meski tak ada pohon melati di sekitarnya. Mereka menyebutnya sebagai tanda bahwa ibu masih berjaga. Tradisi ini berlangsung turun-temurun, tanpa pernah dipertanyakan. Anak-anak yang tumbuh di kaki Gunung Sumbing diajarkan untuk berbicara sopan saat berada di alam. Mereka tak boleh membuang sampah sembarangan, tak boleh berteriak di hutan, dan wajib menunduk saat melintas di jalur tertentu. Bila mereka bertanya mengapa, orang tua hanya menjawab, "Itu jalannya Nyi Sumbing." Larangan itu bukan untuk menakuti, tapi sebagai bentuk penghormatan. Sebab dipercaya, meski tak terlihat, Nyi Sumbing mendengar. Dan jika ia merasa tersinggung, alam akan langsung memberi balasan. Hujan badai, jalan longsor, atau mimpi buruk yang menghantui hingga pagi. Tak sedikit pula orang yang merasa diselamatkan olehnya. Pendaki yang tergelincir tapi tertahan oleh akar pohon aneh, atau tersesat dan tiba-tiba melihat bayangan putih memberi arah. Kisah-kisah ini beredar dari mulut ke mulut, tanpa pernah ditulis, tapi selalu hidup. Mereka percaya, jika niatmu baik, Nyi Sumbing akan melindungi. Tapi jika kau datang dengan kesombongan, ia akan membiarkanmu sendirian menghadapi kemarahan gunung. Dan kemarahan gunung bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan logika atau peralatan modern. Kini, setiap kali kabut turun pelan dari puncak, warga berhenti sejenak dari aktivitasnya. Mereka menatap ke atas, diam, seolah mendengarkan sesuatu. Kadang angin berembus tiba-tiba, membawa aroma melati, lalu hilang begitu saja. Mereka tak takut, justru merasa tenang. Sebab mereka tahu, itu adalah cara Nyi Sumbing menyapa. Ia masih ada di sana, di antara akar-akar tua, di balik suara dedaunan yang berbisik. Bukan sebagai hantu menakutkan, tapi sebagai penjaga. Sebagai sosok ibu yang tak pernah tidur. Percaya atau tidak, kisah Nyi Sumbing tetap hidup. Ia bukan sekadar legenda, tapi cermin bagi manusia yang lupa pada keseimbangan. Di balik kabut, ada pelajaran, bahwa kekuatan sejati tidak perlu pamer, bahwa kelembutan bisa lebih kuat dari amarah, dan bahwa alam tidak pernah diam. Mungkin ia benar-benar ada. Mungkin juga hanya bayangan dari rasa bersalah manusia pada bumi yang terus dilukai. Tapi bila suatu hari kau mendaki Gunung Sumbing dan mendadak mencium harum melati, jangan panik. Hentikan langkahmu, tundukkan kepala, dan ucapkan pelan, "Hormatku, Nyi Sumbing. Terima kasih telah menjaga kami."